desa, karena ini desa kita semua. Yuk kita berjuang dan kita pupuk demi masa depan desa Kaung Luwuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kaung Luwuk Subang Channel yang menceritakan aktivitas warga masyarakat desa Kaung Luwuk tentang sosial, ekonomi, budaya, pariwisata dan juga lainnya. Pada kesempatan ini saya berada di BUMDes Bina Mandiri desa Kaung Luwuk. Ingin melakukan sebuah terobosan untuk para pelaku UMKM yang ada di desa Kaung Luwuk, khususnya umumnya di Kecamatan Tanjung Siang dan sekitarnya, yaitu akan membuka sertifikat halal. Mari kita ngobrol-ngobrol dengan pengelola BUMDes. Alhamdulillah, nih para pengelola BUMDes, selamat siang. Ini lagi ya Pak, nyobain UMKM, Bu. Nah, kita ngobrol-ngobrol saudara, teman-teman, rencana saya beserta BUMDes tentang pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di desa Kaung Luwuk, khususnya umumnya di Kecamatan Tanjung Siang dan sekitarnya ya. Gini Pak pengawas ya, ini pengawas BUMDes dan ini sekretaris BUMDes, ini ketua unit ya, unit BUMDes Bina Mandiri. Saya akan mengundang dan sudah siap beliau konsultan pendamping UMKM yang akan mendampingi pembuatan sertifikat halal ya bagi para pelaku UMKM yang insya Allah akan kita kita laksanakan di hari Selasa tanggal 1 November nih. Ini salah satu terobosan untuk menggeliatkan atau menggerakkan para pelaku UMKM khususnya yang ada di desa Kaung Luwuk, umumnya di Kecamatan Tanjung Siang dan juga sekitarnya luar wilayah Kecamatan Tanjung Siang, boleh datang ke sini. Ini gimana nih pengelola BUMDes, kesiapannya seperti apa nih? Terima kasih Pak Lurah. Ini ada kabar gembira yang bisa saya sikapi, terutama di jajaran pengurus BUMDes terkait dengan UMKM yang tadi dibilang Pak Lurah ada pembuatan sertifikat halal, di mana saya atau kami menyambut baik. Ini kabar gembira juga, angin segar buat para pelaku usaha mikro kecil di tiap-tiap lingkungan di desa Kaung Luwuk khususnya. Apalagi kalau makanan-makanan yang dia produksi sudah bersertifikat halal, tentunya bisa dijual bukan hanya di lokal, bisa nasional bahkan juga internasional. Kalau memang sudah labelnya halal, bahkan bakal bisa disimpan di minimarket, supermarket. Itu salah satunya angin segar, dan insya Allah mungkin kami kalau memang program itu akan dilakukan nanti hari Selasa, ya kami akan menyambut baik. Tentunya teknis dan pembuatannya barangkali nanti kita obrolkan di sini. Terima kasih Pak Ketua Pengawas BUMDes ya. Dalam rangka pembuatan sertifikat halal ini pada dasarnya gratis ya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Hanya saja kami nanti akan mengundang pendamping itu jauh dari Kota Bogor ya. Beliau dari Kota Bogor akan datang ke sini sekitar 2 orang 3 orang kan gitu ya, perlu kita jamu dan lainnya kan gitu. Nah, untuk persyaratan sertifikat ini salah satu syarat untuk mendaftar di sertifikat halal ini adalah 1 fotokopi KTP, 2 adalah NIB, fotokopi NIB. Apa itu NIB? NIB adalah nomor induk berusaha ya, nomor induk berusaha. Contohnya yaitu seperti ini yang telah terdaftar dari kementerian nih, mau disut ya, yang telah terdaftar dari kementerian. Nah, misalnya
itu NIB nanti yang akan kita, sebelum halal ini harus buat dulu NIB seperti ini. Itu kedua. Ketiga, harus mencantumkan atau mendaftar produk-produk yang ingin didaftarkan sertifikat halal. Dicatat produknya apa, terus nama perusahaannya apa, dan juga termasuk rincian produk, ya, rincian produk itu untuk komposisinya apa aja, nah, bahannya apa aja, barang tentu alamat. Dan yang terakhir paling istilahnya diharuskan untuk mempermudah, semua para pelaku usaha harus nanti datang ke sini hari Selasa bawa laptop masing-masing. Saya nggak punya laptop misalnya kan, bisa kan punya saudara, anak, tetangga yang punya laptop bisa pinjam di sini. Kenapa harus bawa laptop? Karena nanti kalau banyakkan di sini, kalau istilahnya satu persatu itu akan sulit. Tapi ketika kita sama-sama bergerak, bekerja, lalu diarahkan oleh nanti pendamping yang telah kami undang, itu prosesnya 3 jam selesai. Kita bisa langsung keluar sertifikat melalui PDF kan gitu. Nah itu barangkali persyaratannya. Barangkali ada pertanyaan lagi dari BUMDes, Pak. Terima kasih Pak Lurah, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini kesempatan yang sangat baik atau yang sangat bagus bagi pelaku UMKM. Kadang itu Pak Lurah yang menjadi permasalahan, terutama UMKM yang produksinya hanya sebatas di kampung, terus pengirimannya hanya di lingkungannya gitu. Nah, untuk memperluas jaringan, salah satunya harus ada legalitas tentang halal itu. Nah, ini kesempatan sangat baik sekali. Insya Allah kami rekan-rekan di BUMDes akan menginformasikan ke warga masyarakat, khususnya yang ada di Desa Kawungbuk dari mulai RT 1 sampai RT 16. Kita sosialisasikan bahwa semua UMKM yang ada di Desa Kawungbuk, biar produksinya atau pemasarannya dikenal sama orang lain yang lebih luas lagi, apalagi bisa masuk ke supermarket, nah, untuk menggali potensi ekonomi yang lebih luas. Nah, itu mungkin salah satunya ada sertifikat halal. Insya Allah kami dengan rekan-rekan sangat menyambut proses ini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kebangkitan ekonomi khususnya yang ada di Desa Kawungbuk, umumnya mungkin Kecamatan Tanjung Siang atau Kabupaten Subang. Karena salah satu mungkin di Desa Kawungbuk, termasuk kami salah satu pengelola wisata, mungkin nanti ke depannya kita bikin apa di sana, jadi atau apa untuk memajangkan produk-produk yang memang istilahnya selain produknya yang dibikin oleh warga masyarakat Desa Kawungbuk, yang paling diburu itu kan ada label halalnya itu. Nah, ke belakang banyak UMKM mengeluhnya karena mungkin prosesnya. Nah, sekarang alhamdulillah ada gebrakan baru, program Lurah, kami sangat menyambut dengan senang hati. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk memajukan perekonomian khususnya yang ada di Desa Kawungbuk. Itu Pak Lurah. Insya Allah nanti syarat-syaratnya saya informasikan ke rekan-rekan pelaku UMKM yang ada di Desa Kawungbuk. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih ya pengelola BUMDes. Terkait persyaratan nih yang tadi saya sebutkan, barangkali ada yang belum dipahami persyaratan-persyaratannya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Itu seandainya pengusaha atau UMKM itu tadi kan ada kendala sedikit menurut saya dalam masalah laptop. Nah, Bapak tadi memberikan solusi jika pelaku UMKM tersebut tidak punya laptop, bisa nanti ngajak saudaranya atau siapalah tetangganya yang punya laptop. Seandainya di sini pelaku UMKM ini kadang-kadang orang yang sudah kolot sekali, udah tua lah. Kadang-kadang memang produknya sudah lama beroperasi tapi belum punya sertifikat halal. Tapi untuk mengacu ke sana ke laptop, apa dia juga bisa mendompleng ke orang lain selain saudaranya, maksudnya seperti itu, Pak? Ya, kenapa kita wajib bawa laptop ya? Karena instruksi dari sana wajib bawa laptop. Sebab apa? Sebab kalau misalnya kita satu persatu nanti banyak yang daftar,
itu akan memakan waktu cukup lama. Ya, kalau bisa mungkin di sini kita nanti dari pemerintahan desa, mungkin dari sini ada berapa laptop kita pasang. Tetapi saya berharap bagi yang ada wajiblah, artinya bisa kan di tetangga pinjam, bawa sama anaknya, tetangganya datang ke sini ke BUMDes Bina Mandiri. Di sini insya Allah kalau misalnya tidak cukup di sini juga di GOR masih leluasa. Nah itu untuk mempermudah dan mempercepat Kang Pei ya. Kenapa kita harus bawa NIP itu, bawa laptop gitu kan. Nah itu Pak Lurah, ada informasi kan sebelum mencapai ke ada label halal gitu kan, ada yang disebut NIB. Nah ini kan jujur para pelaku UMKM terutama di kampung-kampung itu masih kurang begitu mengenal tentang itu NIB, prosesnya seperti apa gitu. Oke. Untuk NIB ini nomor induk berusaha memang salah satu syarat untuk daftar sertifikat halal ya. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Bagi siapa saja, contoh misalnya bagi warga masyarakat yang luar desa Kaung Luwuk, misalnya saya udah membuat tim, misalnya di desa mana gitu, desa Tanjung Siang atau desa Lancamangung, misalnya Gandasoli, ada berapa orang, misalnya ada 10 atau 15 orang misalnya dalam satu desa, untuk belum punya NIB. Nanti insya Allah saya dengan teman saya ini akan datang ke desa Gandasoli untuk memandu pembuatan NIB. Apalagi untuk wilayah desa Kaung Luwuk, saya sedang keliling door to door langsung membuat NIB ya. Itu juga sama gratis, tidak dipungut biaya, dan daftarnya cukup mudah pakai HP. Kalau NIB pakai HP langsung bisa jadi keluar NIB. Itu bagi mereka yang belum punya NIB ya. Tapi kalau syukur-syukur kalau sudah punya NIB seperti ini, NIB itu terdaftar di kementerian langsung ya. Ini pemerintah Republik Indonesia perizinan berusaha berbasis risiko, nomor induk berusaha ya, nomor induk berusaha. Nah semacam ini. Nah nanti bagi yang belum punya, silakan hubungi kita di desa Kaung Luwuk. Saya akan kalau kalau misalnya banyak orang di desanya masing-masing, saya akan datang. Kalau hanya misalnya 2, 3 atau 4 orang, boleh datang ke desa Kaung Luwuk di sini. Akan kita bantu, kita arahkan untuk mendaftar NIB tersebut. Silakan apalagi? Berarti mau kalau NIB itu bisa bukan hanya produk makanan ya? Ya, kalau NIB tidak hanya sekedar produk, kerajinan juga boleh. Kerajinan. Kalau untuk program yang sertifikat itu kita lebih kepada fokus satu sasarannya produk makanan aja dulu ya. Kalau sertifikat halal khusus untuk makanan dan minuman. Masa buat bedog pakai halal? Enggak ada. Sudah Tanjung Siang banyak ya pengrajin golok, pengrajin seeng, kasur lantai. Nah, kalau NIB pengen dibantu oleh kita-kita, saya siap terjun ke lapangan, dan juga atau misalnya untuk lebih mudah datang saja ke desa Kaung Luwuk. Insya Allah akan kita pandu untuk pendaftaran NIB ya. Karena NIB mah untuk seluruh jenis usaha UMKM NIB mah ya. Tapi kalau produk halal ya untuk makanan dan minuman kan gitu. Jadi yang penghasil makanan dan minuman, agar pemasarannya lebih luas lagi, agar pemasarannya bisa masuk ke toko-toko modern, Jogja sebagainya. Nah, kita harus buatkan label sertifikat halal itu. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih sahabat semua, sahabat Kaung Luwuk Subang Channel. Bagi yang membutuhkan sertifikat halal, jangan lupa di tanggal 1 November hari Selasa ya, jam 8, silahkan datang ke desa Kaung Luwuk dengan membawa
persyaratan-persyaratan yang telah tadi saya bacakan ya. Kalau misalnya kurang jelas, hubungi saja nomor saya 0823 1916 3658. Nanti akan ada di layar ya, di layar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan langkah ini kesuksesan kita semakin mendekati terhadap kesuksesan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.